Yang pertama, protein. Protein merupakan molekul yang sangat vital untuk organisme. Protein ini terdapat di semua sel. Protein penyusun polimer yaitu disusun oleh 20 mikrometer asam amino standar. Rantai asam amino dihubungkan dengan ikatan kovalen yang spesifik. Struktur protein dan fungsi ditentukan oleh kombinasi, jumlah, dan urutan asam amino. Sifat fisik dan kimiawi dari protein ini dipengaruhi oleh asam amino dan penyusunnya. Yang kedua itu fungsi protein. Fungsi protein yang pertama yaitu menyebabkan reaksi biokimia. Protein adalah bahan baku dari enzim yang merupakan katalis biokimia dalam tubuh makhluk hidup. Enzim dapat memicu reaksi biokimia di dalam tubuh seperti pada proses pertumbuhan dan pencernaan. Yang kedua, pembawa pesan kimia. Protein ini merupakan bahan baku hormon yang merupakan pembawa pesan kimia seperti hormon insulin, glikogen, hormon pertumbuhan, hormon antidiuretik, dan hormon antipsikotropik. Yang ketiga yaitu pembangun jaringan. Protein merupakan pembangun jaringan yang dapat mempertahankan struktur sel-sel tubuh. Contoh protein pembangun struktur tubuh adalah aktin dan miosin. Yang kelima, meningkatkan kekebalan tubuh. Protein dapat membentuk antibodi yang melindungi tubuh dari penyakit yaitu imunoglobin. Imunoglobin dihasilkan tubuh saat ada benda asing yang masuk. Kemudian imunoglobin akan mengikat dan melawan bakteri atau virus penyebab penyakit. Yang terakhir yaitu sumber energi. Karbohidrat, protein, dan lemak merupakan pemasok energi bagi tubuh. Itulah mengapa ketiganya dibutuhkan dalam jumlah besar. Pengertian asam amino. Asam amino adalah bagian terkecil dari struktur protein. Dengan kata lain, asam amino inilah yang merupakan bentuk paling sederhana dari protein. Dan asam amino inilah yang nantinya diserap oleh tubuh kita dan yang akan menjalankan fungsi-fungsi protein pada tubuh kita. Fungsi asam amino. Asam amino ini digunakan oleh tubuh untuk membangun dan memperbaiki otot, ligamen, tendon, kulit, rambut, dan kuku. Asam amino ini juga memiliki fungsi untuk pertumbuhan sel, sintesis enzim, serta untuk mendukung reaksi biokimia dan membuat antibodi serta hemoglobin. Beberapa asam amino berperan sebagai neurotransmitter, sementara yang lain memfasilitasi fungsi vitamin dan mineral. Struktur asam amino. Nama asam amino ini sering menunjukkan bahwa senyawa ini mempunyai dua gugus fungsi. Yang pertama, gugus karboksil yang bersifat asam. Yang kedua, gugus amino yang bersifat basa. Klasifikasi dari asam amino. Asam amino yang terdapat dalam protein dapat dibagi menjadi 4 golongan berdasarkan relatif gugus R-nya. Yang pertama, asam amino dengan gugus R nonpolar atau tak mengutup. Gugus nonpolar adalah gugus yang mempunyai sedikit atau tidak mempunyai selisih muatan dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Yang kedua, asam amino dengan gugus R mengutup tak bermuatan. Golongan ini lebih mudah larut dalam air dari golongan yang tak mengutup karena gugus R mengutup dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Ketiga, asam amino dengan gugus R bermuatan positif atau asam amino basa. Golongan asam amino ini bermuatan positif pada pH 7,0 terdiri dari lisin, histidin, dan arginin. Yang keempat, asam amino dengan gugus R bermuatan negatif atau asam amino asam. Golongan asam amino ini bermuatan negatif pada pH 6,0 sampai 7,0 dan terdiri dari asam aspartat dan asam glutamat yang masing-masing mempunyai dua gugus karboksil COOH.